Jadi Pak Ustadz Yahya Waloni, apapun yang Anda ucapkan tentang iman kami orang Kristen, perlu Anda ketahui hal itu sama sekali tidak mengurangi kualitas iman kami. Tetapi perlu kami tanggapi apa yang Anda ocehkan sebagai bagian dari kami mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan yang ada pada kami sesuai yang dinyatakan oleh Alkitab. Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak satu cuplikan video terkait dengan ocehan dari Pak Ustadz Yahya Waloni yang membahas tentang saudara-saudari kita yang keluar dari agama Islam lalu memeluk agama Kristen. Dan karena itu mari kita simak sama-sama, nantinya akan kita tanggap. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dengan sempurna lahir dan batin. Paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan, orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut, karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Dia tidak tahan godaan ujian yang diberikan Allah dalam Islam, dia keluar murtad. Orang yang masuk Islam. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan memang dalam bagian ini Pak Ustadz Yahya Waloni tidak menyebut nama, tetapi sangat jelas beliau mengatakan yang murtad dari Islam artinya mereka itu cari makan. Dan sebenarnya Pak Ustadz Yahya Waloni, ini ucapan yang justru akan mempermalukan Anda sendiri. Ini ucapan yang sangat serampangan. Karena setiap orang yang masuk ke dalam agama Kristen itu tidak diberikan upah apa-apa. Setiap orang yang masuk ke dalam agama Kristen, ya tentu saja berdasarkan pernyataan Alkitab, haruslah didasarkan pada pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman sekalian, mari kita bahas ya ucapan Pak Ustadz Yahya Waloni ini. Ada satu tokoh yang saya bahas dalam bagian ini sebagai jawaban ataupun respon atas ocehan beliau ini. Karena beliau kan di sini tidak menyebutkan nama, artinya ia mengeneralkan semua. Karena tadi mengatakan bahwa orang yang murtad dari Islam artinya mereka cari makan. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, beberapa waktu yang lalu kan sempat viral tentang Ari Wibowo yang kemudian meninggalkan Islam lalu masuk ke dalam agama Kristen. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini dituliskan artis Ari Wibowo pindah agama ke Kristen karena gereja kecil ini. Lalu di dalam artikel ini teman-teman dijelaskan bahwa berpindahnya Ari Wibowo dari agama Islam ke agama Kristen itu didasarkan pada pengalaman atau pertemuannya dengan Tuhan ketika dia ada di Jerman, tepatnya sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini dituliskan terjadi di gereja kecil di kota Konstanz. Nah karena itu Pak Ustadz Yahya Waloni, apa yang Anda sampaikan itu justru bertolak belakang. Anda dalam bagian ini memang tidak menyebutkan nama, tetapi kemudian ucapan Anda yang seperti itu memberikan sebuah kesan bahwa Anda menyamakan setiap orang yang keluar dari agama yang sekarang Anda anut itu adalah orang-orang yang mencari makan. Nah perhatikan, nah, tadi teman-teman sebelum saya buat konten ini saya cari terkait dengan harta kekayaan Pak Ari Wibowo ini. Nah sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, ini sejak usia 20 tahun Ari Wibowo sudah punya bisnis properti. Kemudian di sini jadi konglomerat kaya raya. Jadi Pak Ustadz Yahya Waloni, orang-orang yang meninggalkan agama Anda itu didasarkan pada pengalaman mereka yang mengalami Tuhan, atau mereka punya pengalaman spiritual, punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang dipercaya, yang disembah di dalam agama Kristen. Jadi bukan tentang mereka yang mencari makan. Sejauh ini memang teman-teman, saya juga tidak berusaha untuk menutupi sebuah fakta yang tidak saya ketahui ya. Tetapi selama ini dan sejauh yang saya ketahui, setiap orang yang pada akhirnya menganut agama Kristen, kalau kita mendengar kesaksian dari beberapa murtadin, mereka mengatakan bahwa perjumpaan mereka dengan Tuhanlah yang membuat mereka masuk ke dalam agama Kristen. Bahkan ada banyak juga orang yang sebelum menganut agama Kristen tuh di agamanya sebelumnya punya posisi yang strategis, yang secara finansial bagus seperti Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim dan beberapa mualaf lainnya. Kan mereka ini masuk ke dalam agama Kristen bukan karena
mencari makan seperti yang Anda sampaikan, Pak Ustadz Yahya Waloni. Itu ucapan yang sangat serampangan, dan justru sebenarnya kalau kita mau jujur ya, Anda itu kan terkenal setelah menjadi mualaf. Anda itu menjadi terkenal, menjadi dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, baik di dalam agama Anda yang sekarang maupun di dalam agama Kristen. Itu setelah Anda menjadi mualaf, dan terutama mengenai topik yang sering sekali Anda sampaikan, karena banyak ucapan Anda yang serampangan terhadap iman Kristen. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membahasnya tentang Anda mengatakan bahwa Kristen, Protestan dan Katolik itu pro SETAN. Ya, Anda terkenal karena ucapan-ucapan Anda yang serampangan terhadap iman Kristen. Dan salah satu yang membuat Anda paling populer itu karena Anda dulu mengajak debat para pendeta se-Indonesia, dan giliran direspon oleh Pak Pendeta Ezra Soru, apa yang terjadi? Kenapa Anda tidak merespon balik? Jadi apa yang Anda sampaikan dalam bagian ini ucapan yang sangat serampangan, dan sebaliknya sebenarnya, ini sama sekali tidak mempermalukan saudara-saudari kami yang kemudian memeluk agama Kristen. Justru ini mempermalukan Anda sendiri. Dari mana sumber Anda, data yang Anda peroleh tentang hal seperti ini sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa mereka itu cari makan? Dan mengenai klaim Anda bahwa setiap orang yang kemudian juga masuk ke dalam agama Islam, rata-rata intelektualnya berada di atas rata-rata sebagaimana yang tadi Anda sampaikan itu, ya kalau Anda menilainya demikian sih, bagi saya silakan saja, sah saja. Tetapi mari kita cek apakah benar seperti itu. Ya, kita ingat saja lah misalnya Ustadz Bangun Samudra yang aku lulusan Vatikan. Siapa lagi? Ustadz Stephen. Siapa lagi? Dulu ada seorang yang ngaku-ngaku mualaf yang ngakunya anak kardinal. Siapa lagi tuh beberapa akhir-akhir ini? Si Natalia Iriani. Atau siapa lagi tuh yang Anda kata Ustadz Kainama? Ya kalau Anda menilai orang-orang seperti ini adalah kalangan intelektual yang IQ-nya itu berada di atas rata-rata, ya silakan saja sih, silakan. Mungkin kategori cerdas, kategori intelektual tinggi itu dengan Anda dibandingkan dengan kami orang Kristen berbeda. Jadi kalau Anda menerapkan standar yang Anda pahami, ya silakan saja. Tetapi kalau mendengar teman-teman Anda yang sudah mualaf sekarang itu, beberapanya sekalipun memang tidak semua ya. Ya kalau Anda menilai mereka adalah kalangan intelektual, ya silakan saja sih, silakan. Kan dulu teman-teman kalau masih ingat, kita pernah membahas terkait dengan ocehan dari Pak Ustadz Bangun Samudra yang mengatakan bahwa ada satu ayat dalam Alkitab itu yang takut dibacakan di gereja katanya, karena nanti kalau dibaca bisa bubar semua jemaat yang masuk masjid. Itu Matius pasal 7 ayat 21, 20, 23. Dia nggak mau baca pasal ayat-ayat yang ke-15, padahal itu jelas-jelas nasinya berbicara tentang nabi palsu. Nah karena itu pada kesempatan ini Pak Ustadz Yahya Waloni, apa yang Anda sampaikan itu, ini pada akhirnya justru mempermalukan Anda. Anda memang dalam bagian ini seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak menyebut nama, tetapi tampak kemudian Anda menyamakan semua orang yang keluar dari agama Anda itu untuk cari makan. Lihat nih, salah satu toko yang kaya raya di sini disebut konglomerat, ya, memeluk agama Kristen. Apa itu cari makan? Aduh, Pak Ustadz Yahya Waloni ini memang ya. Oke, sekian teman-teman, dan bagi saudara-saudara saya yang sudah memeluk agama Kristen, tetaplah bertumbuh dalam Tuhan. Ya, untuk ucapan-ucapan Pak Ustadz Yahya Waloni ini memang perlu untuk ditanggapi sebagai bagian dari kita mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Tetapi bukan berarti kemudian ketika beliau mengatakan hal seperti itu, maka kualitas iman kita, kualitas keyakinan kita di dalam agama Kristen menjadi berkurang. Tidak sama sekali. Apapun yang Pak Ustadz Yahya Waloni sampaikan sama sekali tidak mengurangi kualitas iman kami di dalam iman Kristen sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab.